Halo semuanya, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Asti dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan. Lalu, hal apa saja sih yang akan kita pelajari setelah kita belajar melalui video ini? Kita lihat yuk. Kompetensi yang akan kita pelajari pada kali ini adalah mengenai unsur-unsur kebahasaan yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, tujuan yang kita harapkan bisa kita kuasai setelah video pembelajaran ini adalah kita mampu untuk mendata unsur-unsur kebahasaan yang berupa kata baku, kata ganti tunggal saya, kalimat perincian, serta kata sapaan orang kedua. Dari hal ini, kita dapat simpulkan bahwa hal yang akan kita pelajari adalah kata baku, kata ganti tunggal saya, kalimat perincian, dan kata sapaan orang kedua. Bagaimana? Sudah siap belajar? Kalau begitu, kita mulai ya. Yang pertama adalah kata baku. Untuk apa sih kita mempelajari mengenai kata baku? Kata baku atau bahasa baku mempunyai fungsi untuk menampilkan kepribadian dan rasa nasionalisme kita sebagai masyarakat Indonesia. Jika kita menggunakan bahasa baku yang baik dan benar, maka kita akan memperoleh wibawa di mata orang lain. Sehingga hal itulah yang menjadikan pengguna bahasa yang menggunakan bahasa baku dengan yang tidak menggunakan bahasa baku terlihat kepribadiannya. Lalu, apa itu kata baku? Kata baku atau bahasa baku adalah kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar, serta bersumber dari bahasa baku yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau boleh disederhanakan, jadinya kata baku atau bahasa baku adalah kata yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia. Bagaimana kalau kita sedikit bermain mengenai kata baku? Mempunyai beberapa contoh kata. Kata yang pertama adalah kata ambulans. Kata ambulans ini yang benar yang mana ya? Yang menggunakan S atau yang tidak menggunakan S? Betul sekali. Yang kedua adalah kata silakan. Yang betul adalah yang mana? Silakan. Yang ketiga adalah kata syukur. Yang betul adalah? Betul sekali. Kata kiai yang betul yang mana? Betul sekali, menggunakan I. Kata napas yang betul-betul menggunakan F atau menggunakan P. Menggunakan P. Yang terakhir adalah kata paham. Kata paham yang betul yang mana? Betul sekali. Bagaimana kalau kita lanjut pada materi berikutnya? Materi berikutnya adalah mengenai kata ganti tunggal saya. Seperti apa contohnya? Kita akan lihat. Contoh yang pertama adalah saya berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa berkontribusi pada posisi dalam perusahaan ini. Di sini kita bisa melihat kata saya. Ini adalah contoh kalimat pertama. Contoh kalimat kedua adalah saya memiliki kondisi kesehatan yang baik dan tidak pernah terlibat dalam permasalahan hukum apapun. Seperti itu ya, menggunakan menggantikan keterangan diri penulis. Kemudian yang terakhir, melalui surat lamaran ini saya ingin mengajukan diri untuk melamar kerja di instansi yang Bapak atau Ibu pimpin, guna mengisi posisi yang dibutuhkan saat ini. Ya, dari ketiga kalimat ini apakah kalian sudah paham? Dalam surat lamaran kerja, kalian harus menghindari kata ganti kami ataupun kita. Seperti itu, ya. Lanjut di materi ketiga. Materi ketiga adalah mengenai kalimat perincian. Kalimat perincian yaitu kalimat yang mengandung perincian, tentu saja. Kata-kata apa saja sih yang termasuk ke dalam kalimat perincian? Ini dia contohnya. Ada antara lain, ada sebagai berikut, ada adalah, ada meliputi, ada ialah, ada yaitu, dan ada seperti. Jadi ketika kalian menemukan kata-kata ini, maka kemungkinan besar kalimat yang sedang kalian buat atau yang kalian baca itu mengandung kalimat perincian. Seperti itu. Lalu seperti apakah tanda baca yang biasanya muncul dalam kalimat perincian? Ada dua,
yaitu titik 2 dan titik koma. Kita membahas yang titik 2 dulu ya. Titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Si kalimatnya itu harus lengkap dulu, setelah itu boleh diberikan tanda titik 2. Masih bingung? Kita lihat contohnya yuk. Yang pertama adalah mereka memerlukan perabotan rumah tangga. Kalimat mereka memerlukan perabotan rumah tangga itu adalah kalimat yang sudah utuh maknanya, sehingga boleh diimbuhi tanda titik 2. Seperti itu. Lalu kalimat berikutnya. Ada kalimat tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi. Nah, terdengar tidak selesai bukan kalimatnya? Kalau terdengar tidak selesai, maka sebenarnya kalimatnya belum utuh maknanya. Untuk kalimat yang belum utuh maknanya seperti ini, kalian tidak boleh menggunakan tanda titik 2 di antaranya. Tidak boleh menggunakan tanda titik 2, ya. Kita lanjut pada materi titik koma. Titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Klausa itu seperti kalimat, namun dia belum lengkap karena tidak menggunakan tanda baca atau ejaan yang berlaku. Salah satunya adalah tanda baca titik dan juga huruf kapital. Seperti itu. Kita lihat contohnya ya. Contohnya adalah syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah berkewarganegaraan di Indonesia dan berijazah sarjana atau S1. Kalimat yang saya tunjuk ini adalah kalimat yang sepertinya maknanya belum lengkap ya. Saya baca ulang. Syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah belum lengkap bukan maknanya? Kalau belum lengkap maknanya, maka tanda titik 2 tidak boleh disertakan dalam kalimat ini. Ya, jadi ini sudah betul penggunaannya. Ada klausa berkewarganegaraan Indonesia. Nah, berkewarganegaraan mempunyai struktur predikat dan Indonesia mempunyai struktur subjek. Secara struktur kalimat, dia sudah lengkap. Hanya saja dia tidak menggunakan ejaan yang tepat dalam kalimat. Yang pertama adalah tidak menggunakan huruf kapital di awal dan tidak diakhiri titik. Jadi, bagian ini dapat dikatakan sebagai klausa. Gitu. Karena dia hanya memenuhi salah satu syarat dari pembentukan kalimat, yaitu syarat unsur atau struktur pembentuknya, terdiri dari predikat dan juga subjek. Yang kedua adalah berijazah sarjana. Berijazah mempunyai struktur predikat dan sarjana mempunyai struktur subjek. Nah, seperti halnya di atas, bagian ini belum bisa dikatakan kalimat karena tidak memenuhi syarat, yaitu tidak menggunakan huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca titik atau koma, tanda seru dan lain sebagainya. Begitu. Sehingga bagian ini hanya memenuhi salah satu syarat dari terbentuknya kalimat. Itu terdapat unsur pembentuknya saja, P dan S, predikat dan subjek. Seperti itu. Jadi bagian ini bisa dikatakan sebagai klausa. Oke, bisa dipahami? Nah, maka kalau bagian perincinya ini adalah bagian klausa, maka dia harus menggunakan tanda titik koma. Seperti itu. Semoga ini membantu ya. Bagaimana kalau kita lanjut lagi pada pembahasan berikutnya? Yang terakhir adalah kata sapaan orang kedua. Kata sapaan orang kedua adalah kata yang digunakan untuk menegur sapa orang yang kita ajak bicara. Karena ini bentuknya surat lamaran, maka gunakanlah kata sapaan yang santun. Contohnya seperti kata sapaan bapak atau ibu sebagai bentuk penghormatan kita kepada orang yang akan kita tuju. Seperti itu ya. Inilah contohnya. Saya bermaksud melamar pekerjaan yang bapak atau ibu tawarkan. Saya untuk bisa bekerja di perusahaan bapak atau ibu. Dan yang terakhir, sebagai kelengkapan saya cantumkan beberapa data pribadi saya yang sekiranya itu perlu sebagai bahan pertimbangan bapak atau ibu. Kurang titik ya. Baiklah,
Seperti ini contoh dari penggunaan kata sapaan. Semoga video ini bisa dipahami. Jangan pernah meremehkan diri sendiri jika kamu tak mampu bahagia. Sebelum berakhir video. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kamu tak bahagia dengan hidupmu, perbaiki apa yang salah dan teruslah melangkah. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang lain. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.